ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita masih berkenaan tentang furudul wudu, yaitu adalah rukun-rukun wudu ya. Kita sudah membahas kemarin perihal niat ya. Dan juga masalah membasuh wajah dan tangan, kalau nggak salah kemarin sampai tangan ya, dimana sunnah-sunnahnya nanti akan kita bahas lebih jelasnya pada bab yang selanjutnya. Kita masuk kepada rukun yang keempat adalah mashu ba'din min basyaratir ra'si aw sya'rih. Rukun yang keempat adalah mengusap sebagian kulit kepala atau rambutnya ya. Jadi yang diwajibkan adalah kulit atau rambut, bukan kepala doang ya. Karena kalau misal nanti kita bilang membasuh kepala misalnya, kenanya rambut sah nggak tuh? Enggak ya. Dan juga bukan cuman mengusap rambut. Ntar kalau yang botak, nah ya nggak sah tuh ya. Maka dalam kitab ini disebutkan ada dua opsi ketika membasuh kepala. Yang pertama kepalanya ya, yang kedua rambutnya. Kenapa rambut dianggap kepala? Karena nyambung gitu ya. Fayakfi, maka cukuplah walau ba'da sya'ratin, meskipun hanya mengusap sebagian rambut saja. Nah ini kata sebagian ini masih ambigu nih ya. Berikanlah ini kepada sebagian orang. Nah sebagiannya berapa ini gitu. Sehingga Imam Asy-Syirazi dalam kitab Al-Muhadzabnya menyebutkan bahwa batas minimal rambut yang kita usap adalah 3 helai ya. Tiga helai tuh. Dikias kepada siapa? Kepada orang yang sedang ihram, yang tahallul ya. Paling minimal berapa? 3 helai itu ya. Wa syartu sya'ri alladhi yasihul mashu alaih an la yakhruja bil maddi an haddir ra'si min jihati nuzulih. Dan syarat bulu atau rambut yang sah diusap adalah ya, yaitu apa saja yang belum keluar dari batasan kepala. Jadi kalau kita basuh kepala itu ya bukan basuh cambang ya. Ada orang rambut dicatok kan nggak boleh kena air ya. Gimana biar nggak kena air, dibasuh sini ya. Ini bukan bagian dari pala, ini bagian dari wajah ya. Nanti juga sama tuh bagian tengkuk bawah ini tuh ya. Kalau kita basuh di sini tengkuk, ini bukan bagian dari kepala. Kepala mana? Ya dari mulai tumbuhnya rambut yang paling belakang sini, normalnya orang ya, bukan orang yang berbulu banyak. Kalau yang berbulu sampai leher-leher tuh panjang tuh. Ini normalnya orang sini sampai tumbuhnya rambut depan, itu batasan kepala. Ya. Nah dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, cukup mengusap sebagian kepala saja atau sebagian rambut. Makanya kalau orang pakai imamah seperti ini, dia nggak mau dibuka, silakan tinggal naikin doang. Tuh, ya, ini sah. Nah nanti ketika selesai daripada basuh ini, gimana basuh atasnya kan pengen dapat sunnah, cukup dibasahin aja imamahnya. Tuh, ya. Nah ini mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Maliki maka wajib membasuh seluruhnya. Ini mazhab Maliki. Nah, makanya kalau kita umroh kan pindah mazhab tuh. Takut-takut kalau kita mazhab Syafi'i nanti nyenggol perempuan batal. Nah itu maka dibolehkan pindah mazhab Maliki. Tapi nggak boleh apa ya, campur-campur mazhab. Itu yang disebut dengan talfik namanya. Mencampur adukan dua mazhab. Mazhabnya ini ya terus dicampur dengan mazhab ini. Contoh sholat rakaat pertama mazhab Maliki, rakaat kedua Syafi'i, rakaat ketiga Hanafi, keempat Hambali, nggak boleh. Ya. Yang boleh itu dalam 2 rangkaian yang berbeda. Contoh, wudunya Syafi'i, sholatnya Hanafi, boleh. Ya. Atau sebaliknya. Atau azannya mazhab Syafi'i, qomatnya mazhab Hanafi, boleh. Karena azan dan iqomah berbeda. Tapi kalau dalam satu rangkaian tuh nggak boleh. Itu namanya talfik. Contoh, sholat takbirnya Syafi'i, rukunya Hanafi dan sebagainya. Ya.
Atau tadi rokaat pertama Syafi'i, rokaat kedua Hanafi nggak boleh. Kenapa? Masih dalam satu rangkaian ibadah. Yang boleh tadi wudunya Maliki, sholatnya Syafi'i. Karena wudu sama sholat berbeda. Nah ini buat yang nanti umroh ya. Siapa yang belum berangkat umroh, tunjuk tangan. Semoga berangkat insya Allah ya. Tuh ada rezeki tahun ini. Tuh mudah-mudahan. Ya. Nah, alhamdulillah ya. Doain ya. Ntar kalau umroh ya, orang kalau umroh terbilang gini, ibu-ibu pindah ke mazhab Maliki, ini yang banyak salah gini. Jadi ketika pindah ke mazhab Maliki kagak dikasih tahu aturannya apa. Ya. Kita nggak bisa hanya sekedar mengatakan saya pindah mazhab Maliki tanpa kita tahu rukun wudunya gimana. Karena konsekuensinya kalau pindah ke mazhab Maliki harus tahu rukunnya, harus tahu yang membatalkan dalam mazhab Maliki itu. Nah ini masalahnya kadang-kadang pembimbing umroh nggak ngasih tahu tuh. Nah makanya kita pelajari sedikit ya. Tuh apa yang membedakan wudhu Syafi'i dengan wudhu Maliki? Kalau wudhu Imam Syafi'i itu kalau kita basuh muka, tangan, pala, kaki tinggal cemplungin sah. Hanya dialirkan air saja. Tapi kalau Maliki enggak, harus diusap pakai tangan. Jadi kalau kita basuh tangan, mazhab Syafi'i masukin airnya, masukin tangan ke air, kita celemin, kita angkat sudah sah tuh. Tapi kalau mazhab Maliki enggak, harus digosok. Namanya dalku namanya ya. Namanya apa? Dalk namanya. Tuh. Menggosok. Tuh. Itu bedanya. Muka semua, tangan, pala, kaki harus diusap dengan tangan, digosok. Syafi'i enggak. Yang kedua, yang membedakan Syafi'i dengan Maliki, kalau Syafi'i sebagian rambut, sebagian kepala cukup. Kalau Maliki enggak, harus semua secara rata. Nah jadi kalau nanti pindah ke Maliki, nah silahkan tuh basuh rambut secara merata gitu. Ya. Tapi kalau ada anjuran, tapi kalau nggak ada anjuran, tetap di madhab Syafi'i tuh ya. Emang kalau belum pernah umroh belum tahu tuh wudunya di mana, ya jauh, wudunya jauh, ya dari sini ke depan kan lumayan tuh, lebih jauh lagi ke Asalapia mungkin. Dari sini ke Asalapia tempat wudunya jauh di luar. Nah cuman ada cara cerdik. Nah cara cerdik ini gimana? Wudunya di dalam pakai air zam-zam. Cuman keren juga tuh ya. Ambil lah kan pernah kita ajar ini kan wudu dengan air segelas, bisa nggak? Bisa ya. Tuh. Nah cuman kudu berdua. Ya nggak enak kalau kita sendiri mau minta tolong sama siapa? Sama orang Arab paham dia. Tapi yang ngomong-ngomong orang Arab paham juga bahasa kita, cuman bahasa dagang. Ya kalau bahasa Arab yang Indonesia lain nggak tahu deh. 2 rial. Jokowi itu ya. Waktu saya berangkat tuh tahun 2018 saya lagi hangat-hangatnya Jokowi Prabowo, saya Jokowi Prabowo. Aduh, luar biasa tuh. Ya jadi kayak gitu ya. Jadi kalau kita tadi bedanya mazhab Maliki dengan Syafi'i dari situ saja ya. Kurang lebih 2 yang beda ya. Yang lainnya sama. Kemudian al-khamis, rukun yang kelima adalah ghuslur rijlain ya. Yaitu membasuh kedua kaki, ma'al ka'bain disertai 2 mata kaki. Tuh. Kenapa kok disuruh basuh? Karena Allah yang perintahkan. Ya. Dan usaplah kepala kalian dan kaki kalian sampai mata kaki. Ini ada satu hal yang unik ya di YouTube saya pernah nonton tuh ada salah seorang ustadz. Ya, populer, sangat-sangat populer. Ya, berafiliasi ke Jamaah Salafi ya tuh. Anda nggak sebut namanya. Tapi yang unik, ini masalah yang masalah yang sederhana lah ya. Kalau bahasa katanya gini, ilmu itu ada 2. Ilmu yang umum orang harus tahu, ya, yang nggak mungkin orang nggak tahu. Ama ilmu yang orang nggak tahu juga nggak masalah gitu. Ilmu yang furu'iyah. Nah ini masalah yang umumnya orang tahu, masalah wudu. Orang seawam-awamnya pasti yakin kaki adalah rukun wudu, yakin itu. Ya. Seawam-awamnya orang wudu pasti basuh kaki, hatta anak kecil. Tapi yang unik ini beliau mengatakan yang wajib cuma muka dengan tangan. Ya. Pala sunnah. Padahal Al-Quran mengatakan basuhlah kepala dan kaki sampai mata kaki. Nah ini ya. Ini menunjukkan bahwa kita kudu hati-hati ya dalam memilih channel-channel YouTube sebagai tontonan kita gitu. Ya.
Jadi masing-masing orang itu memang ada bidang-bidangnya. Mungkin beliau bukan bidangnya di situ ya. Tuh. Ini jadi kalau kita nonton YouTube harus hati-hati ya tuh. Baik-baik. Ya. Nah, ini kaki ya, jelas al-Ka'ban. Yang namanya mata kaki, apa itu? Humal admani al-barizani bainal gadam wasak, adalah dua tulang yang muncul, yang nampak antara ya betis dengan kaki ya. Ini sak namanya dalam bahasa Arab, sak. Dan Rasulullah SAW itu kalau pakai sarung, izar namanya ya, itu pasti pakainya nisfus sak, setengah dengkul, setengah apa? Setengah betis ya. Rasul kalau pakai sarung setengah betis. Ini yang dipakai sama teman-teman kita di Salafi. Teman-teman di Salafi itu kalau pakai celana pasti nyingkrang gitu ya. Itu digelari RCTI namanya, ya, rombongan celana tinggi gitu ya. Ada hal yang unik. Rasul sepanjang hidupnya, setahu saya ya, wallahu alam kalau ada ilmu lain, itu nggak pernah pakai celana, sarung aja. Ya. Pakai sarung. Kebiasaan orang Arab, sarung gamis, kalas. Ya. Bahkan celana itu identik dengan orang Nasrani. Zaman dulu nih. Jadi kalau ada orang pakai celana, itu identiknya sama orang apa tuh? Nasrani. Ya. Maka kalau kita pengen menghidupkan sunnah memakai pakaian setengah betis, maka yang kita hidupkan pakai apa tuh? Nah, pakai sarung sama gamis. Tuh, ya. Ini sunnahnya ya, walaupun pakai panjang lebih nggak apa-apa. Tuh, ya. Nah, jadi yang membedakan antara orang Muslim dengan orang Nasrani dulu adalah celana. Tuh. Yang kedua, orang kalau kita nonton film Sayyidina Umar itu kan pemeran Abu Jahal pakai imamah kan, Abu Lahab pakai imamah, Abu Jahal pakai imamah gitu. Terus bedanya apa dengan Rasul dan para sahabatnya? Dalam satu kitab disebutkan perbedaan mereka adalah orang-orang ya kafir Quraisy, saya katakan kafir atau musyrik lah ya. Itu kalau pakai imamah seperti ini tidak pakai peci. Ya. Kalau orang Muslim pakai imamah di atas peci, itu bedanya. Ya. Jadi ada perbedaan, walaupun secara fisikly mungkin sama-sama pakai gamis, bedanya di situ. Kalau orang kafir cenderung gombrong, karena mereka orang-orang di zaman itu, ya status sosialnya itu dilihat dari pakaian. Yang bajunya gombrong lebihin daripada pergelangan tangan berarti orang kaya. Yang bajunya nyengser atau lebih dari mata kaki berarti orang kaya. Tuh, zaman dulu. Ya, kalau zaman sekarang enggak ya, tuh tasnya Hermes, nah ini baru itu ya. Bajunya apa? Gucci, ya salah tuh itu. Branded kalau zaman sekarang branded tuh ya. Nah, jadi status sosial di zaman itu ditandai dengan pakaian. Makanya Rasul sangat mengecam neraka orang yang pakai celana di bawah mata kaki. Bukan karena celananya, tapi karena kesombongannya itu. Ya. Nah, jadi kembali lagi tadi ya, Rasulullah SAW itu memakai pakaian setengah betis tadi ya. Saya nggak menyuruh antum pakai sarung nih ke kantor ya, enggak. Kondisional lah ya, kita harus paham tuh ya. Namanya baca hadis Rasulullah nggak boleh serampangan. Ya. Ada orang dia nggak mau cukur jenggot dengan alasan, wah ini sunnah Nabi, kantor ya melarang orang berjenggot, saya nggak mau, mendingan saya nggak kerja daripada cukur jenggot. Ya Allah, ya. Saya bisa manjangin jenggot karena saya nggak kerja, nggak punya bos saya Allah gitu ya. Nah kalau kita kan kerja, bos kita siapa? Inter kadang Cina, ya kan? Kadang nggak demen jenggot. Maka kalau bos nyuruh potong jenggot, potong nggak apa-apa, silahkan. Walaupun dalam masalah potong jenggot ulama terbagi dua. Yang pertama mengharamkan, yang kedua memakruhkan. Yang mengharamkan madhab Imam Ahmad, mengharamkan tuh, haram kita nyukur jenggot habis begitu, haram. Tapi madhab Syafi'i enggak, makruh hukumnya. Dihabisin, ya. Enggak dipendekin kayak mengejakan pendek tuh. Dihabisin, makruh. Nah, kalau makruh ya ada hajat, ada kebutuhan tuh ya. Jadi mubah jadinya. Ya. Jadi nyukur jenggot yang tadinya makruh bisa menjadi apa? Mubah kalau memang ada perintah. Ya. Tapi kalau emang nggak ada perintah makruh gitu. Kita nih nggak kerja gini nih, kayak aneh gini, aneh ngabisin total gitu habis, makruh, kena makruh. Tapi kalau aneh ada punya bos melarang,
Ya, nyari nafkah hukumnya apa? Wajib. Nyukur jenggot makruh, menang mana? Menang yang wajib. Kalah tuh nyukur jenggot, cukur nggak apa-apa. Tuh. Nah inilah cara kita membaca teks hadis. Jadi baik-baik hati-hati sama kitab hadis. Kalau kata ulama kitab hadis itu racun. Ya. Kecuali bagi ahli fikih. Nah ahli fikih yang paham itu. Ya kayak kita misalnya ke apotek, boleh nggak kita beli obat tanpa resep dokter? Nggak boleh. Harus pakai apa tuh? Nah resep dokter itu adalah ilmu fikih. Ya. Dan hadis itu adalah apotek. Makanya ahli hadis itu hanya apoteker, dokternya ahli fikih. Begitu hadirin. Ya, kita harus paham nih kalau nonton YouTube misalnya ada ustadz ahli hadis. Oh iya nggak apa-apa kita ambil hadisnya. Tapi kalau fikih ntar dulu. Mohon maaf ya. Tuh. Ada di YouTube ustadz viral. Saya nggak sebut namanya, viral banget. Ustadz terkenal ya. Kadang ngomong suka dalam kitab Sahih Bukhari hadis nomor ini, nomor sekian, letaknya paling kanan, begini-gini. Bagus, ilmunya luar biasa. Cuman ketika kita mengambil ilmu cek dulu apakah sesuai dengan mazhab kita atau enggak. Ya. Kalau beliau menyebutkan mazhab ini pakai bisa langsung. Tapi kalau nggak menyebutkan, tak dulu, lihat dulu. Tuh. Ya, kenapa? Kita punya guru. Ya, yang di YouTube biar kali ilmunya lebih banyak, tapi guru kita adalah yang di dunia nyata. Ya. Di dunia maya kita hanya mengisi waktu kosong dan hanya mengambil wawasan aja. Buat apa kita berguru punya guru yang zahir, tapi kita menyandarkan ilmu kita pada yang di dunia maya? Ini nggak benar hadirin. Ya. Kayak gitu contoh gini. Pernah buka aplikasi Halodoc? Itu bisa ngejawab pertanyaan kita nggak? Sekarang antum punya teman antum deket CS bestie dah bahasanya nih. Bestie kita dokter. Mending mana nanya bestie apa nanya Halodoc? Boleh nggak nanya Halodoc? Boleh. Cuman konfirmasi lagi ke yang dokternya ini. Ya sama kita nonton YouTube, silahkan nonton. Ntar nggak paham tanya, tuh Ustadz, ini kata yang di YouTube masa poligami boleh 5 misalnya gitu. Nah ini tuh. Bener gak tuh? Oh nggak bener tuh, nggak ada ijma ulama paling maksimal berapa ya? 4 tuh ya. Nah ini hal-hal yang kayak begini mesti kita tanyakan langsung sama ahlinya. Jangan sampai naudzubillah kita belajar di YouTube kita ngikut apa aliran sesat. Tuh ya. Nah itu contoh aliran sesat adalah kalau minum es ditiup. Nah itu aliran sesat tuh ya. Mentang berasap ditiup sama dia. Itu contoh aliran sesat. Hati-hati ya. Nah kemudian mengenai masalah basuhan kaki tadi, yajibu ghuslu juz'in minas sak. Kalau bisa wajib hukumnya membasuh bagian dari betis. Jadi walaupun tadi kaki sampai betis, sampai mata kaki, tetap bagian betisnya kita wajib basuh. Ya, ini kan kaki, ini kan mata kaki sini. Lebihin dikit sini. Kenapa? Karena kalau kita pas-pasan di mata kaki, khawatir belum sempurna basuhan kita. Sampai suatu hari dalam sebuah riwayat dikatakan ada salah seorang sahabat. Dia berwudu. Selesai berwudu, Nabi liatin kakinya. Ada satu bagian di kaki yang belum terbasuh. Mungkin sekitar segini kali ya. Sekitar koin segini. Belum kebasuh air. Nabi suruh sahabat itu ngulang. Soalnya wudu lagi. Akhirnya diulang pas basuhan kaki. Apa faedahnya dari hadis ini? Tadi nggak boleh sedikit pun bagian dari kaki yang nggak ikut terbasuh, nggak boleh. Harus terbasuh semua. Sampai Nabi pernah mengecam orang-orang yang kalau wudhu kagak memperhatikan bagian tumitnya nih. Namanya tumitnya. Celaka orang yang tumitnya nggak dibasuh. Wailut lil aqab minan nar. Neraka bahkan Rasul katakan tuh. Ini bagian kaki sini. Makanya kalau kita basuh wudhu, bagian kaki bawah harus diperhatikan. Tuh ya. Coba aja lihat pecah-pecah nggak kakinya. Nah itu. Bahkan ya ciri yang membedakan ahlul ilm dengan bukan ahlul ilm. Ya, dalam kitab Imam Ghazali menyebutkan sunnah kalau itu kita nyusap kaki, ngusapnya pakai tangan kiri saja. Ya. Kalau kita basuh kaki, ngusapnya pakai tangan kiri doang, nggak pakai tangan kanan. Ya, itu sunnah dan itulah cara yang paling benar. Walaupun kalau pakai kaki tangan kanan sah saja, cuman kalau pakai tangan kiri lebih bagus. Tuh ya.
Makanya kemarin di video azan yang terbaru tuh yang lagi viral tuh. Nah, itu bener itu. Pakai kaki tangan kiri doang itu. Wah, saya bilang nih bagus nih pengarah azan ini itu ya. Karena tangan kiri dua-duanya. Tapi memang emang kalau bisa pas kita basuh kaki nanti dari bawah nih, bukan dari atas ya. Jadi pakai kelingking buat nyela-nyelanya terus dari bawah. Gitu. Ada pertanyaan, Ustadz, kalau basuh tangannya belum digulung kira-kira sah nggak? Nah, ya ini pertanyaan yang luar biasa gitu ya. Kan rame tuh ya. Ini makanya kita belajar fikih yang benar. Ya. Nih, menggulung tangan ya itu hukumnya sunnah. Cuman dengan syarat gulung tangan bisa sunnah, bisa jadi makruh. Ini gulung tangan dalam wudu. Bisa sunnah, bisa makruh. Kapan jadi makruh? Kalau kita gulung keran udah nyala. Kita lagi nyalain keran nih. Cuci tangan. Keran nyala nih, kita gulung tangan. Makruh hukumnya. Kenapa makruh? Buang-buang air. Makanya kalau kita mau gulung tangan, kerannya diapain? Dimatiin dulu. Tuh, sepele. Ya. Lah kan begitu ajaran Islam. Kata Rasulullah, jangan mubazir air, jangan buang-buang air meskipun engkau wudhu di pinggir sungai. Sungai gede, jangan buang-buang air gitu. Kata sama tadi, kita ini punya toren, kita yakin dah kalau kita buka juga nggak habis. Toren Istiqlal kan. Ya kan kita nggak pernah dengar kan Istiqlal airnya habis, ya nggak pernah dengar gitu ya. Tuh. Walaupun toren Istiqlal yang nggak pernah habis, tetap kalau yang namanya kita mau gulung tangan harus matiin air, tuh makruh. Nah sekarang sah nggak kalau orang baru gulung sebagian gitu, nggak semua? Jawabannya sah. Jangan jauh-jauh dah. Kita begini nih. Wah kenapa nih? Nah, kita sholat wudhu begini. Ini kita basah ini. Basah semua. Sah. Walaupun kita nggak gulung. Jilbab ya. Kan kadang kita mau wudhu nih, waduh nggak enak nih, tempat wudhunya terbuka. Pas bagian pala kita tetap pakai jilbab, kita usap gini, sah. Meskipun nggak kena kulit. Itu dia, wajib kena kulit. Kan kalau orang pakai hijab kan kalau kita basahin kena nggak kulit? Kena, kecuali pakai apa? Pakai jas hujan. Nah itu nggak kena tuh, pakai jas hujan ya kena kan. Pokoknya selama dia basuh tangan ketutupan dan itu apa namanya? Itu airnya merembes ke dalam dan basah, maka sah. Ya. Apalagi airnya banyak sampai ngucur, sampai ngalir. Nah, itu sah, tuh ya. Tolong pause dulu sebentar jangan. Pause dulu 6. Ya, jelas ya. Jadi begitu hadirin ya. Jadi kalau kita ngerti ilmu, kita nggak bakal mempermasalahkan hal-hal yang sebenarnya nggak masalah. Ya, emang cuman kurang pas aja, ya masa iya tampil di TV lengannya baru sampai sini kan gitu ya. Tapi kan dari situ kita jadi tahu bahwasanya apa? Iya sah juga, ya sah juga. Tuh, nama yang lagi viral ada salah seorang habaib baca kitab kebalik kan gitu ya. Ini yang unik nih, mungkin sebagian tahu, mungkin sebagian nggak tahu ya. Orang baca kitab, huruf Arab tuh dari kanan ke kiri. Ini baca kitab dari kiri ke kanan gitu ya. Ini lagi viral, lagi rame. Bagaimana caranya kita berhusnudzon? Satu yang pertama ya, ini perlu kita tahu. Nggak ada orang yang ngajar, illa pasti punya salah. Nggak ada yang nggak salah, pasti punya salah. Makanya kalau kita ngaji kan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Namanya doa kafaratul, doa penghapus kesalahan ketika majelis. Artinya ada salah. Baik ketika kita baca kitab nih, salah harokat lah, salah fa'il, salah maf'ul dan sebagainya, wajar salah. Cuman yang hebat ini salahnya fatal. Ya, kalau orang baca Quran, alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang dibalik dari kiri ke kanan. Al alamin rabbilillahil hamd. Aneh gak tuh? Aneh banget. Tapi saya masih punya husnuzon saya begini. Ini karena habaib ya. Apa husnuzonnya? Oh, jangankan baca normal, baca kebalik aja bisa tuh kan gitu. Baca kebalik bisa. Yang penting artinya benar tuh. Makanya ketika diartikan, benar artinya.
tapi bacanya kebalik. Nah, itu. Ya. Ini enggak ubahnya kayak Fadilatul Syekh Mutawalli Sya'rawi. Seorang ulama besar di Mesir, ya, mujaddid fi zamanih. Itu suatu hari beliau masih muda, dimasukin ame abahnya ke Al-Azhar. Ya udah hafiz Quran, cuman dia nggak mau, dia pengennya pelajaran umum. Abahnya mau dia jadi ulama. Ini dia perbedaan kehendak anak dengan orang tua. Tapi apa ya? Akhirnya apa? Syekh Sya'rawi ketika dites disengaja-ngajain baca Qurannya salah. Kalau salah wajar, ini dibacanya mundur. Minal jinnati wan nas alladzi waswisu fi sudurin nas min syarri, dibaca mundur ayatnya. Ya. Sehingga ketika dites rapi ternyata lulus. Nah, kaget dong saya Sya'rawi, udah gua sengaja ngajain salah, dibaca mundur tuh Quran, malah lulus. Ditanya, "Syekh, kenapa saya lulus?" Wah, dibalik aja bisa, gimana lempeng begitu katanya tuh ya. Dibalik aja bener dia tuh apal, lagi mana normal itu ya tuh. Nah, pelajarannya apa? Kita husnuzon aja ya, husnuzon. Nah, emang kita bukan bakat kita, belum bisa kita menyalahkan orang lain ya. Kalau kata guru saya, ilmu kita baru sebatas untuk pengamalan kita, belum bisa untuk mengoreksi orang lain. Sama kalau kita kuliah, boleh nggak dosen S1? Hah? Nggak boleh. Zaman sekarang nggak boleh, dosen S1 nggak boleh. Mungkin zaman dulu boleh. Sekarang nggak boleh, minimal S2. Boleh nggak dosen S2? Ya, cuman dia masih S2. Nggak boleh. Syaratnya kenapa kok nggak boleh? Karena yang ngoreksi harus lebih alim daripada yang dikoreksi. Itu syaratnya. Ya. Jadi kalau ada kita nih sebagai netizen yang mulia, yang beriman, yang budiman, itu bisa mengoreksi ulama, berarti kita sudah lebih tinggi dari ulama tuh. Makanya kita nih belum bakat mengoreksi kesalahan ulama tuh ya. Nah, tapi ya biar dah kalau yang salah yang ngoreksi yang alim-alim aja tuh ya. Baik, lanjut lagi ya. Nah, jadi tadi ya, kenapa kok diwajibkan membasuh bagian daripada betis? Ya, karena bagian dari betis tadi ya untuk menjaga-jaga jangan sampai kita tidak membasuh kaki. Itu ya. Yang keenam, at-tartib ya. Yang keenam, tartib ala ma dzakarnahu, yaitu ya berwudu dengan cara urutan ya, harus urut dari pala, dari muka, tangan, pala, kaki itu ya. Nah, tapi rukun yang keenam ini ulama berbeda pendapat. Ya. Kata mazhab Hanafi, tertib itu sunnah. Jadi berwudu sesuai dengan urutan muka, tangan, pala, kaki itu sunnah. Boleh diacak nggak apa-apa. Mazhab lain nih. Ya, jadi kalau mungkin kita lagi ribet gitu, kaki dulu gitu. Itu boleh. Contoh nih kasusnya begini. Kita pengen wudu di tempat yang ngantri. Ya. Wudunya ngantri, tapi wastafel nggak ngantri. Kita udah setengah ya, pas datang kaki dulu aja, set di tempat wudu, bang numpang izin numpang cuci kaki. Abis numpang cuci kaki, ya ini nggak pakai tertib nih, langsung ke wastafel ngapain? Muka, tangan, pala, selesai. Itu kalau mazhab siapa ya? Hanafi itu. Kalau saya kan mazhabnya Syafi'i. Jadi kalau saya kebetulan lagi sholat di PGC, kan kalau PGC tahu kan tempat sholatnya di atas, ya. Itu kalau naiknya kudu naik apa? Naik lift. Kalau nggak naik lift nggak bisa. Pasti naik ke mana tuh? Ke tangga-tangga. Akhirnya tuh ternyata saya temuin ada tempat sholat di bawah tangga ya. Mungkin kalau yang pernah sholat di bawah tangga PGC itu tangga darurat. Nah itu kan tempat wudunya di di kamar sebelum kamar mandi, cuman ngantri banyak. Akhirnya saya punya ide, yaudah dah kita ke wastafel dulu yang kosong, basuh muka, tangan, pala. Nah pas kakinya numpang di tempat orang, bang numpang kaki doang bang, di doang. Nggak apa-apa kaki doang ini. Nah akhirnya cepat gak tuh? Cepat tuh kalau kita punya ilmu begitu. Atau mungkin begini ya, kita pernah ngantri wudu di Ancol ya, kan di Ancol ada tempat sholat tuh yang di pantainya tuh. Itu nggak usah kita wudhu di situ. Ya kalau ngantri nggak usah, mending kita ke laut aja tuh. Ke laut langsung berenang, hilang lah. Hilang. Nggak ketemu tuh. Iya lengket.
Baik, ya. Masalah tuh nih ada satu masalah tambahan ya di sini. Bagaimana kalau orang berendam di air? Nah, dikatakan sah, gitu ya. Dan gugur rukun tertibnya, ya. Jadi kalau akan rukun 6, yang terakhir kan tertib, urutan. Pertanyaannya, kalau orang berenang keluar, sah nggak wudunya? Sah. Nah, pertanyaannya tertibnya mana? Nah, kalau orang berenang, rukun tertibnya hilang. Menurut sebagian ulama. Tapi kata ulama yang lain tetap wajib tertib sekira-kiranya ketika kita masuk ada waktu di mana orang itu bisa membasuh muka, tangan, pala, kaki. Berapa detik kira-kira itu? Sekali, basuhan sekali ya, berapa ya? Muka, tangan, pala, kaki berapa detik coba? Kira-kira aja. Ada 5 detik. Berarti kita berendam harus berapa tuh? 5 detik. Gitu. Soalnya kalau pakai basuhan sunnah, tangan muka 3 kali, tangan 3 kali, berendam nggak balik-balik tuh, nggak naik-naik gitu. Itu ada khilaf ya. Jadi ada yang mengatakan ketika masuk, bleng, langsung keluar, bisa, udah sah. Ada yang mengatakan ketika berendam, tunggu semasa dia itu basuh muka, tangan, pala dan kaki. Ya mungkin 5 detik tadi lah tuh ya, baru dia boleh naik tuh ya. Nah, itu khilaf ya. Kita pakai yang ringanan aja dah ya. Yang pakai yang ketika masuk langsung apa tuh? Langsung sah tuh ya. Nah. Ntar boleh praktek ini, besok kita jalan-jalan ke Pila nanti. Nah, cari dah tuh kali, jangan di kolam renang gitu. Ada kencingnya Bang Ijat. Baik, nah sekarang sunnah-sunnahnya. Berapa sunnah-sunnahnya di kitab yang kita baca, di kitab Matan Takrib ada 10. Di kitab Takrirat ada 70. Ya, banyak nih. Ya. Jauh banget ya, antara 10 sampai 70 ya. Tuh. Jadi kalau orang-orang dulu tuh kalau ada satu kisah ada masjid sedang mencari imam. Ini yang hadir ulama-ulama yang sholat. Nah namanya ulama itu cirinya tawadu. Ulama cirinya tawadu. Ya. Kalau bukan ulama ya nggak tawadu. Maunya maju aja kan begitu ya. Nah ini suatu hari ya. Mereka pilih nih siapa kira-kira yang pantas jadi imam. Kata salah satu di antara mereka, ya udah yang paling banyak tahu sunnah gitu. Berapa ente tahu sunnah dalam sholat? Saya tahu. Berapa? 500 saya tahu. Sebutin ini sampai 500. Ya. Ente berapa? 700. Oh ini aja 700 banyakan. Terakhir datang ulama. Ente berapa? 1000. Insyaallah. Dan ternyata ketika dihitung betul ya, sunnah sholat itu sampai 1000. Termasuk ini sunnah wudu sampai 70. Begitu luar biasa banyaknya. Ya. Dari rukunnya 6 ya, ternyata sunnahnya sampai 70. Berarti memang ilmu itu luas. Ya. Makanya sengaja saya bahas pelan-pelan, dikit-dikit. Mungkin ya, kalau mungkin bahasanya saya yakin semua di sini wudunya sudah betul, saya yakin. Cuman ilmu-ilmu yang detail-detail, yang furu-furu itu yang mungkin kita kelewat gitu. Ya. 6. Sunnah wudu yang pertama adalah sunnah sebelum membasuh wajah. Nah ini dia. Apa sunnah yang pertama sebelum basuh wajah adalah talafuz biniyati sunanil wudu, yaitu melafalkan niat sunnah wudu. Nih yang sering orang lupa. Ya. Nawaitu sunanal wudu'i. Ini niatnya. Saya niat mengerjakan sunnah wudu. Nawaitu sunanal wudu'i. Kapan dibaca? Pas cuci tangan. Jadi pas kita cuci tangan, ya. Kita baca ya, nawaitu sunanal wudu. Saya niat ya mengerjakan sunnah wudu. Kenapa? Sebelumnya kita sudah bahas ya. Kumur-kumur ya. Itu kira-kira perbuatan biasa yang orang kerjakan apa perbuatan yang luar biasa? Biasa. Orang habis makan kumur. Nah, ketika kita melakukan wudu, biar wudunya kita, kumurnya kita bernilai wudu, bernilai ibadah, harus diniatkan. Ya, karena bisa jadi orang habis selesai makan, rapi makan dia kumur. Dia buang kotorannya kan gitu. Apakah dianggap wudu? Ya enggak. Nah, biar membedakan antara yang mana kebiasaan, yang mana ibadah, maka diniatkan kumurnya dengan niat nawaitu sunanal wudu'i. Saya niat mengerjakan ini
karena ini merupakan sunnah wudu begitu. Ya. Sesimpel itu. Ya. Makanya yang membedakan kita dengan para aulia niatnya. Ya. Kalau kita kan ngapa-ngapain lupa niat ya. Makan nggak pakai niat emang lapar. Minum nggak pakai niat emang haus. Tapi kalau ulama enggak, ketika dia ngambil gelas dalam hati niat dia. Ya Allah saya minum ngilangin haus. Ya Allah saya makan ngilangin lapar. Ya Allah saya minum makan buat nguatin kita ibadah. Ya Allah saya minum biar saya kuat baca kitab, biar saya kuat ngajar, biar saya kuat tasbih, biar saya kuat sholawat. Itu niat mereka di hati. Dan itu sudah merupakan habit. Makanya kalau bukan habit nggak bisa ya, gitu. Harus dibiasakan, dipaksakan sampai 40 hari sudah menjadi habit baru kita udah biasa. Ya, gitu. Nah makanya tadi talafut bisunanin niyah itu merupakan sunnah yang pertama. Tuh ya. Ada lagi ya dalam kitab Fathul Mu'in. Ya. Bacaan doa di sini nggak ada ya. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Ini pun sunnah dibaca. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini suci. Ya, kita kalau wudu pernah nggak wudu pakai air lumpur? Nggak pernah kan? Saya ke salah satu pesantren di daerah Sawangan, ada pesantren besar pesantrennya. Kagetnya saya pas saya wudu airnya dari air sungai. Mending sungainya jernih, sungai Depok bagaimana sih? Ya, Sawangan kuning. Ya. Tapi anak pesantren wudunya dari situ. Husnuzon ini kan kalau bahasa fikih masih termasuk air mutlak namanya kan gitu. Cuman gara-gara bercampur itu aja lumut ya, lumut kuning. Wudu di situ. Ya. Nah, betapa nikmatnya kalau kita wudu airnya jernih. Perlu gak kita syukuri? Perlu kita syukuri ya. Sesimpel itu orang soleh mensyukuri nikmat Allah. Cuman wudu dapat air bersih udah syukur dah, alhamdulillah. Kita kadang-kadang karena kebanyakan nikmat segalanya otomatis praktis. Kadang kita lupa nikmat itu. Ya. Ngelihat orang dulu mau jalan dari sini ke pasar Minggu, mau dagang jalan kaki ke pasar Minggu. Mau ngaji nih orang Pulau ngaji ke Kuitang jalan kaki. Sekarang orang punya motor, bensin ada, nggak berangkat ngaji. Berarti kurang apa tuh? Kurang bersyukur. Udah naik motor berangkat panas, naik motor panas, pengen naik mobil, nggak bersyukur. Ya, betul gak? Orang dulu jalan kaki kepanasan, nggak ngeluh. Orang kita naik motor dah kan gitu, masih ngeluh. Naik mobil, ngeluh kenapa? Macet. Udah untung nggak kepanasan tuh Allah kasih mobil, macet dibilang. Jadi yang bener naik apa dong? Jalan kaki capek ngeluh, naik motor panasan ngeluh, naik mobil macet ngeluh. Naik apa kira-kira? Nah, makanya orang yang paling ya orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang sering botak palanya. Karena rajin bersyukur dia tuh ya. Tuh. Rajin apa tuh? Canda. Tuh, ya. Jadi begitu ya hadirin ya. Tuh. Nah, yang kedua, sunnah yang kedua baca bismillah. Nah, sebagaimana ibadah lain ya baca bismillah, baca ta'awuz, a'udzu billah tuh ya. Nih masalah air ini ya ada ilmunya sebenarnya. Kita kalau ada orang, dia kalau kemana-mana bertamu nggak pernah minum air. Dia selalu minum air yang dibawa sendiri. Dari rumah bawa air sendiri. Ya. Kenapa? Karena seringkali orang meletakkan ya segala macam di mana? Air. Tuh. Dia kasih obat, naruhnya di mana? Air. Dikasih bius, naruhnya di air. Bahkan ada yang kejam jahat banget orang obat perangsang dikasih di mana tuh? Di air. Tuh. Bahkan sihir bisa lewat mana? Air. Tuh ya. Makanya kita kalau pakai air kudu baca a'udzubillah. Bismillah, a'udzubillah. A'udzubillah yang penting. Bismillah, a'udzubillah. Ya, bahkan nih dimakruhkan kata ulama kalau wudhu di ngempang malam-malam. Ya. Di danau, di empang, pokoknya di suatu air yang tenang, ya kayak semacam danau, ngempang dan sebagainya kan tuh suci tuh. Ya, kecuali diberakin nama orang kali itu ya. Orang pagi-pagi ada jambannya itu nggak boleh tuh karena udah bercampur apa tuh?
kotor. Tapi kalau masih bersih, kita wudhu di situ. Kalau bisa jangan malam. Karena kata Imam An-Nawawi, kata Syekh Nawawi dalam kitab Marakil Ubudiyah, yang namanya ngempang, yang namanya danau itu malam tempat tinggal jin. Ya. Nah sekarang kita sebagai manusia ketika tidur diganggu kira-kira marah nggak? Nah makanya adab kita kalau kita pengen pakai air di malam-malam itu baca Bismillah A'udzubillah. Untuk menghindari jangan sampai kalau kita kesalahan yang jamin siapa? Allah. Orang aneh nyebut nama Allah, ini punya Allah bukan punya ente begitu. Tapi kalau kita nggak nyebut nama yang punya dipermasalahkan sama jin. Maaf ya sampai kita nuang air nih kadang air sisa kita buang bur begitu kan ya. Itu pun kata guru saya baca Bismillah, baca A'udzubillah. Kenapa? Karena barangkali kita mengganggu mereka. Gitu. Jadi sesepele itu harus baca doa itu. Karena ganggu coba ente lagi dudukan atau disiram begitu enak gak kira-kira? Ya. Nah kita kan nggak tahu takutnya jin lagi ngerokok kan gitu ya. Tahu gitu, mati rokok deh. Korek kagak ada lagi minjem di warung tuh kan. Jadi sesimpel buang air baca Bismillah, simpel minum air tuh ya. Hati-hati ya. Ini bacaan nggak tadi nih? Aman ya? Aman. Ada kita punya saudara, ada saudara istri sih. Jadi anaknya bandel. Ya. Akhirnya dibacain air. Sama kiai kena gitu. Nurut itu. Emang namanya jin ya. Dia nggak mau kalah gitu. Nah tahu dia ternyata selama ini dikasih apa tuh? Air itu air doa. Pantas dia nurut aja. Dia ngelawan. Pokoknya dikasih air nggak mau. Tuh dikasih air nggak mau. Udah tahu dia. Gimana akhirnya? Akhirnya apa? Ya itu di rumahnya kan ada galon tuh. Segalon-galonnya dibacain doa. Dia kan gak sadar kan nih, diminum tiap hari itu air doa tuh. Pelajarannya apa? Air doa tuh nggak mesti segini, segalon juga bisa gitu. Itu pelajarannya, ya. Langsung aja tuh bacain mungkin, taruh situ, tuang, minum, udah tuh. Ya kita jangan kalah licik ya. Jin kan licik, setan tuh licik. Makanya kata Imam Ghazali, manusia punya 4 sifat. Di antara 4 sifatnya sifat setan. Kita ini punya sifat setan. Apa sih sifat setan? Sifat licik. Tukang nipu itu sifat setan. Nah, sifat ini kata Imam Ghazali bisa kita gunakan untuk menipu setan. Ya. Jadi kalahkan setan dengan sifat setan. Jadi kalau kita lagi makan jangan baca Bismillah. Terus makan cabai yang pedas terus. Katanya setan dikata apa tuh? Makan, habis kita pas minum baca apa tuh? Bismillah, kepedesan itu. Namanya bohongin setan tuh. Ya. Banyak nanti kita kisah-kisahkan tuh ya. Ada kisahnya kisah nyata. Suatu hari Imam Junaid Al-Baghdadi, seorang ulama besar wali min auliyaillah, pengen digoda sama setan. Memang semakin tinggi orang, semakin tinggi makom orang, setannya pun semakin cerdas. Bahkan kadang-kadang mereka itu berwujud dengan wujud fisik, bukan lagi non fisik. Jadi kalau kita masih diganggunya pas tidur, mati belum. Ini diganggunya langsung tuh jin, ini setan berubah wujud jadi santri. Ya. Berubah wujud jadi apa? Santri. Dia pengen nyari kesempatan kapan bisa ana dekat dengan Imam Junaid, ana pengen sesatkan dia. Dengan cara apa? Dengan cara dipuji. Ini baik-baik hati-hati mau pujian. Ya. Kadang pujian itu menyenangkan tapi kadang membinasakan kita. Ya. Nyamuk mati bukan karena dia apain? Ditiup, tapi karena dia apain tuh? Artinya pujian ya. Banyak laki-laki gara-gara di rumahnya nggak dipuji, sama janda dipuji mulu. Nah, tuh masuk tuh masya Allah tuh. Hati-hati ya, tuh hati-hati. Paham deh, paham. Akhirat tuh apa? Ini setan, ini jin berubah wujud jadi santri. Ya, nyari kesempatan kapan bisa dekat sama Imam Junaid. Seminggu ngaji. Gimana caranya? Dilihatin, oh yang dekat dengan beliau itu khodim-khodimnya, pelayan-pelayannya. Akhirnya dicari cara gimana biar bisa jadi pelayannya. Ngaji paling dulu, beresin lekar, pulang paling belakangan. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, akhirnya diangkat jadi khodim. Man khodim luar. Belum dalam, belum masuk kamar belum, masih khodim luar, khodimul majelis. Lama-lama makin rajin dia.
akhirnya masuk ke kamar sampai boleh bawain makan, bawain minum gitu. Nah, udah bisa jadi khodim selama berbulan-bulan, ya. Dia pura-pura menjadi santri, kemudian satu malam datang temennya Imam Junaid yang ngerti tentang masalah kegoiban. Ya, Allah bukain futuh, jadi ngerti masalah gaib. Kata ini tamunya nih, ya Imam Junaid, ente apa-apaan itu? Jin pakai segala dijadiin pembantu gitu. Tuh, ini orang tahu nih. Imam Junaid bilang, "Lah iya biarin aja apa?" Nah, ini santri dengar percakapan itu. Ternyata selama ini dia bantuin Imam Junaid sudah tahu taktik dia gitu. Jadi Imam Junaid itu membiarkan bukan berarti dia nggak tahu, biarin aja dicapek dia. Tuh. Ya. Dia mau nipu Imam Junaid lebih tahu tuh. Ya. Akhirnya apa? Kata ini pelayan, wah ternyata penyamaran saya sia-sia. Memang betul Imam Junaid, ente orang yang luar biasa. Nggak ada orang yang luar biasa seluar biasa ente. Oh enak aja. Ente mau muji ane kan? Nggak kena, udah nggak kena. Aneh hamba yang hina, aneh hamba. Ya. Tuh makanya tadi Allah kasih kita, ya itu sifat tadi apa? Sifat setan itu di dalam diri kita, biar kita gunakan untuk mengalahkan setan tersebut. Tuh, ya. Mereka licik, kita lebih licik lagi. Tuh. Makanya suatu hari yang dijelaskan sama Rasul, sahabat lagi makan, tiba-tiba lupa baca bismillah. Setelah itu dibaca bismillah, Rasul ketawa. Rasul ditanya, ya Rasulullah kenapa engkau tertawa? Barusan kamu makan, kamu lupa baca bismillah. Saya lihat setan makan bareng engkau. Tapi ketika engkau baca bismillah, setan muntah itu. Berarti bisa gak setan muntah? Bisa. Antum sekali nggak apa mau ngerjain setan silakan. Bikin muntah dia nggak apa-apa. Gitu. Ya. Dimuntahin lagi kenapa? Karena makanan yang tadi engkau baca, ya ditutup dengan Bismillahi fi awalihi wa akhirih. Tuh jadi begitu. Masalahnya kita nggak lihat setan. Tuh. Suatu hari dikisahkan Rasul mengatakan begini hadirin. Setan tuh kalau dengar suara azan, ini ketika dengar suara azan lari terkentut-kentut bahasanya gitu. Lari terkentut-kentut, subhanallah. Berarti apa ya? Setan juga bisa kentut. Makanya kalau ada yang ngaji terus kentut, nah itu setan lu gitu, kata setan itu. Ah, ya, jelas ya. Tuh, makanya hati-hati ini kalau kita pakai air apa tuh kudu hati-hati jangan sembarangan. Suatu malam saya pernah ke Cilember. Mungkin ada yang pernah ke Cilember sini. Curug Cilember. Cilember masih bawah sih, kayaknya Cilember 2 dah, pokoknya masih di bawah lah. Nah jam 1 malam kita ini teman-teman ngambil air di curug. Qadarullah nggak tahu tuh saya lagi jalan pengen ke curug, saya berempat kalau nggak salah. Teman-teman bertiga jalan duluan, saya di paling belakang. Ada suara bisikan jelas kayak di kuping saya ngomong, jangan ambil air di situ. Saya nengok kanan kagak ada orang, nengok kiri kagak ada orang, ke atas kagak ada orang. Siapa yang ngomong di kuping saya? Subhanallah, mungkin itulah arahan. Artinya apa? Kita ini kalau malam-malam jangan ngambil air di sembarang tempat. Karena ketika air-air yang menggenang itu di malam hari jadi tempat tinggalnya jin. Ya. Nah makanya ketika dulu jin diusir sama iblis, dulu belum jadi iblis namanya Azazil ya. Namanya siapa? Azazil. Diusir. Ternyata jin itu kabur, terbagi menjadi 2. Pertama, jin yang tinggal di dataran tinggi dan jin yang tinggal di dataran rendah. Ini kata ulama dalam kitabnya Imam Suyuti mengatakan, jin yang tinggal di dataran tinggi umumnya jin-jin muslim. Gunung ya. Pokoknya di dataran tinggi gunung yang ada MDPL gitu kan ya. Itu jin muslim. Nah, jin yang tinggal di dataran rendah, danau, goa, rawa itu jin kafir. Ya, makanya kalau kita naik gunung kudu hati. Kenapa kudu hati-hati ngomong? Jin muslim ini. Ya. Jangan melanggar ini, pantangannya ini. Karena jin muslim itu di atas gunung. Makanya para aulia itu naik ke mana? Ke gunung. Karena memang banyak orang-orang soleh di sana. Bahkan ada salah seorang wali yang makamnya di mana? Di atas gunung. Tuh, ada namanya Gunung Santri. Pernah dengar Gunung Santri? Gitu ya. Belum ada Gunung Kiai, udah ada Gunung Kiai. Tuh, ada tuh. Nah memang gitu. Jadi kalau kita wajar kalau kita nongkrong di Setu, di Rawa kan gitu. Banyak apanya? Jin kafirnya.
Gitu ya. Makanya Susana di mana Susana tenggelam mobil itu? Dulu laut sih, nggak pernah nonton nih. Tenggelamnya di mana? Di rawa. Emang seperti itu. Yang rawa angker. Kalau bahasa orang tempat jin. Itu memang betul itu. Ya. Makanya kalau kita ke gunung itu jin muslim semua. Ya. Kalau kita ke rawa-rawa itu jin kafir itu ya. Ini kata ulama ya, bukan saya ngomong ya, dalam kitab yang pernah saya baca ya. Nah, jadi ketika kita baca bismillah, baca ta'awuz tuh sambil kita make air, kita ucapkan lagi tadi alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Inilah ya sekedar sunnah-sunnah. Baru 2 sunnah wudu, masih ada beberapa sunnah-sunnah yang insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum kita tutup mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan.